Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Teddy Adalah Amelia dengan NIM 220211060326. Di sini saya akan mengerjakan lab dari tugas praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu lab 16.2.6, yaitu lab Research Network Security Threats. Nah, di lab ini ada 3 part, dan mari kita masuk ke part yang pertama. Untuk part yang pertama, kita akan mengeksplor SANS website. Ini dia SANS website. Selanjutnya, bisa dilihat di sini adalah tampilan dari SANS website. Nah, oke. Mari kita lanjut ke part 2. Step 1 maksudnya locate SANS resource. Pada homepage-nya SANS, klik on free resource. Di sini kita sudah masuk tadi di SANS, dan kita lanjut ke part step 2. Locate the link to the SIS critical security control. Di sini kita akan mencari SIS control versi 8. Itu apa ya? Ini. Nah, bisa dilihat di sini menampilkan informasi apa saja tentang SIS, yaitu beberapa informasi, yaitu salah satunya apa itu SIS control. SIS control adalah Center for Internet Security. Yang berguna untuk memprotek cyber security dari sebuah web atau sebuah aplikasi, database sebuah aplikasi. Nah, di sini diisi juga oleh beberapa informasi tentang SIS, yaitu tentang update tentang SIS itu sendiri, implementasi dari SIS itu tersendiri. Terus ada text-based fokusnya juga. Terus di bawah sini ada training dan sertifikasi dari SIS yang bisa dibuka kalau kita ini mendaftar di dalam SANS Institute ini. Oke, selanjutnya di part yang ketiga, di step yang ketiga, kita akan melocate the newsletter menu. Kita akan kembali ke yang tadi. Kita akan buka search konten, dan akan melakukan newsletter. Pada modul ini diminta untuk menjelaskan 3 newsletter yang tersedia di SIS, di SANS maksudnya. Di sini ada 3, yaitu yang pertama Newsbyte, yang kedua Risk, dan yang ketiga Ouch. Bisa dilihat apa itu pengertian dari Newsbyte dan Risk juga Ouch di sini ya. Terus kita lanjutkan ke part 2. Identify recent network security threats. Dan masuk ke step 1, kita akan mengklik Risk
Consist Security Alert Newsletter Archive. Kita akan menulis. Saya lihat ini sedang loading. Nah, di sini diris ini berisi tentang Consist Security Vulnerability Alert yang isinya berbeda-beda. Untuk yang pertama ini ada Internet Storm Center Spotlight yang dipublis pada tahun 2024 bulan 6 tanggal 4. Di sini juga tertera author dan juga versi yang keberapa. Untuk kelas update-nya juga sama, di sini tertera. Selanjutnya di sini konsensus vulnerability yang kedua di post juga oleh orang yang berbeda dan versi juga yang pertama. Nah, oke. Kita akan masuk ke step 2, yaitu identify sites providing recent security threat information. Yang berarti di sini kita diminta untuk mencari website yang mirip-mirip dengan SANS yang telah kita buka tadi. Sini akan saya buka untuk linknya agar kita bisa melihat contoh-contoh yang ada. Nah, bisa dilihat di sini websitenya, website Giach. Website Giach ini digunakan untuk mendapatkan sertifikasi dari cyber security yang ada. Bisa dilihat di sini ya, laman home-nya. Dan di sini ada juga website Council juga yang sama seperti SANS dan juga Giach yang telah saya tunjukkan tadi. Bisa dilihat halaman home-nya. Oke. Dan setelah itu kita masuk ke part 3. Untuk part 3 ini kita akan membahas tentang detail specific network security attack. Atau bisa dibilang kita diminta untuk mencari contoh kasus tentang cyber security attack. Nah, di sini saya sudah mendapatkan satu kasus, yaitu kasus tentang pencurian 15 data di Tokopedia. Nah, bisa dilihat di sini type of attack-nya adalah database progress SQL. Dan kapan aksi ini terjadi, yaitu pada Maret tahun 2020. Dan tentu yang menjadi sasaran adalah Tokopedia itu sendiri. Nah, di sini untuk deskripsi kasus yang telah saya bilang tadi, 15 juta data Tokopedia yang dicuri, yaitu media sebanyak 15 juta data Tokopedia yang dicuri. Tapi ini di-upgrade menjadi 91 juta data berdasarkan dengan follow up yang telah saya lihat dari suatu website. Nah, di sini data Tokopedia diduga bocor. Konon data tersebut dicuri sekitar bulan Maret 2020. Data yang dikumpulkan termasuk nama pengguna email dan password yang tersimpan dalam sebuah file database progress
SQL. File tersebut disebar dalam sebuah forum online. Nah, selain database Progress SQL ini, data yang diambil juga mencakup tanggal lahir, kode aktivasi email, dan kode reset password, detail lokasi, ID messenger, hobi dari pengguna, pendidikan dari pengguna, waktu pembuatan akun, hingga waktu terakhir login dari pengguna yang datanya dicuri. Nah, untuk solusi agar tidak terjadi pencurian data seperti ini, Tokopedia, untuk yang pertama, solusi yang pertama itu Tokopedia perlu meningkatkan sistem keamanan dan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang lebih kuat. Contohnya pada kalau misalkan login itu kita diminta untuk mengisi kode agar bisa memverifikasi bahwa akun yang kita gunakan adalah benar akun milik kita sendiri. Dan yang kedua, solusi yang kedua, pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan data dan meningkatkan kapasitas keamanan cyber nasional. Untuk solusi yang terakhir, pengguna perlu meningkatkan kesadaran keamanan cyber dan menerapkan praktik terbaik dalam menggunakan internet. Nah, untuk yang ketiga, solusi yang ketiga ini berfungsi agar pengguna tidak sembarangan mengklik link yang disebarkan oleh siapapun, mau itu teman, keluarga, sahabat, atau kerabat, agar tidak sembarangan diklik linknya sebelum tahu apa isi yang ada di dalam link tersebut. Jangan-jangan tidak minta-minta kalau itu link phishing. Nah, untuk informasi yang saya dapatkan bisa dilihat di sini link-link yang telah saya search dalam ini kasus pencurian data. Bisa dilihat di sini ada beberapa link. Dan untuk pertanyaan refleksi, nah, untuk pertanyaan refleksi di sini ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, langkah apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi komputer pribadi saya? Untuk langkahnya yaitu menggunakan aplikasi semacam Smartdaw untuk melindungi komputer saya dari virus. Selanjutnya menggunakan firewall untuk koneksi jaringan internet. Dan yang terakhir, untuk tidak mengklik link secara sembarangan yang seperti saya jelaskan untuk sebelumnya tadi. Agar supaya kita tidak terkena yang namanya phishing atau pencurian data pribadi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara suatu organisasi untuk melindungi data yang dimiliki oleh organisasi tersebut? Nah, caranya adalah untuk menggunakan firewall dan menggunakan antivirus seperti yang sudah saya bilang tadi. Terus datanya harus terinskripsi secara end-to-end agar tidak bocor datanya. Terus juga datanya harus dicarangkan secara teratur agar data tersebut bisa terupdate secara teratur juga. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.